Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham INKP dan Tekim hari Jumat kemarin masih bergerak naik. Plus satu update untuk satu saham yang saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INKP. INKP hari Jumat kemarin ditutup naik hampir 4% ke harga 7.925. Bisa kita lihat di grafik, selama beberapa bulan terakhir ini tren INKP memang masih bergerak sideways. Jadi INKP merupakan beberapa saham yang sektornya itu masih belum bergerak uptrend saat ini. Mungkin banyak teman-teman yang sebelumnya sudah mempunyai saham INKP ini. Karena melihat sebelumnya INKP pada awal tahun 2021 sempat naik sangat tinggi. Sempat naik menyentuh harga 15.100. Sempat turun sangat dalam, bisa kita lihat sampai menyentuh harga 6.300. Satu berhasil rebound. Dan jika kita perhatikan, beberapa kali INKP telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jadi pada akhir September sampai Oktober sempat berada di atas garis EMA 150. Mulai sideways ternyata gagal bertahan, turun kembali menuju support di 7.500. Pada awal Januari pun bisa kita lihat satu minggu ini sempat berada di atas garis EMA 150. Tapi ternyata masih gagal bertahan dan turun kembali. Dan hari Jumat kemarin, INKP mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 7.850. Dan di atasnya jika kita lihat garis EMA 150 di sekitar harga 8.125. Untuk supportnya memang saat ini masih support kuatnya di 7.550. Dan setiap kali menyentuh atau mendekati harga 7.550 sampai 7.500, INKP masih bisa bertahan. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hampir 4% ini ada akumulasi. Dan asing juga hampir 2 minggu terakhir ini kembali masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, soalnya INKP masih bisa dipantau karena masih ada potensi untuk lanjut naik minggu depan dan lanjut naik mengetes resisten di EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar daerah support, bisa pertimbangkan untuk swing trade apabila ternyata minggu depan memang masih gagal naik menembus garis EMA 150. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas support kuat 7.550 pun masih oke. Jadi tetap karena beberapa kali kita lihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 150 ternyata masih gagal bertahan, walaupun terkonfirmasi break dari garis EMA 150, kita tetap harus hati-hati. Jika kita lihat di atas garis EMA 150, resisten berikutnya itu di sekitar harga 8.500. Satu baru resisten berikutnya itu di sekitar harga 9.000. Jadi resisten ini bisa teman-teman manfaatkan untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Selanjutnya Tekim bisa kita lihat hari Jumat kemarin pun naik 1% lebih ke harga 7.225. Tapi secara tren Tekim kurang bagus dibandingkan dengan INKP. Bisa kita lihat memang saat ini juga masih kuat berada di atas support 7.000, tapi Tekim saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 7.325. Jadi Tekim juga sebenarnya trennya masih downtrend, tapi setiap kali mendekati harga 7.000 Tekim masih bisa rebound. Bisa kita lihat sempat naik di atas garis EMA 50 tapi menuju garis EMA 150 ternyata masih gagal break. Dan saat ini mulai sideways dan mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50.
Untuk garis MACD jika kita lihat memang juga mulai terlihat tanda-tanda kenaikan. Untuk data broker summary jika kita lihat untuk Techim pada kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga bisa kita lihat 2 minggu terakhir ini terus masuk akumulasi saham Techim. Jadi untuk Techim minggu depan juga saya lihat masih ada potensi untuk naik mengetes garis MA50 sampai harga 7.500. Apabila terkonfirmasi break, Techim masih bisa di hold karena berpotensi lanjut naik ke garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 7.800 dan trennya sudah mulai ada perbaikan. Tapi ingat, selama masih gagal break dari garis EMA 150, Techim belum bergerak tren. Jadi masih ada potensi untuk balik turun kembali seperti pola ini. Berhasil rebound dari 7.500, berhasil naik di atas garis EMA 50, ternyata gagal break dari garis EMA 150, kembali ke 7.500. Jadi kembali ke support di 7.000. Jadi apabila teman-teman membeli di sekitar harga 7.000, ternyata gagal break dari garis EMA 150, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Terakhir saya akan coba update saham CTRA. CTRA baru saya analisa 1 minggu terakhir ini. Dan satu saya menjelaskan CTRA merupakan saham yang trennya lebih baik dibandingkan teman-temannya di satu sektor yang sama. Dan bisa kita lihat hari Jumat kemarin CTRA lanjut naik 3% lebih ke harga 1010. Jadi saat ini CTRA telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan sekarang berusaha untuk break dari resisten psikologisnya di harga 1000. Tapi secara tren saat ini CTRA sudah mulai reversal trend dari downtrend ke uptrend. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Dan asing juga hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi saham CTRA. Dan selama 2-3 minggu terakhir ini jika kita lihat secara keseluruhan asing masih akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat CTRA masih ada potensi untuk lanjut naik menembus resisten psikologis di harga 1000 ini. Dan lanjut naik menuju target terdekat di harga 1050. Jadi untuk teman-teman ingin menghold saham ini selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan saat ini di sekitar harga 965, menurut saya CTRA masih bisa di hold. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50, CTRA trennya minimal masih akan bergerak sideways untuk tren jangka pendek. Jadi jika kita lihat CTRA ternyata gagal break dari garis resistance 1050, mulai bergerak turun, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 trennya masih akan sideways, jadi belum bergerak downtrend, jadi masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry, masih bisa entry di sekitar garis EMA 50 atau 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.